قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali mengangkat video dari pesulap merah, ya, di mana pesulap merah ini konten-kontennya memang membongkar pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai kiai, sebagai ustadz, tapi ternyata mereka menjadikan agama ini sebagai bisnis, ya, dengan cara membodohi jamaahnya, dengan cara membodohi pasiennya. Dulu pertama kali kami mengenal pesulap merah ini kaum muslimin, itu ketika pesulap merah membongkar praktek pengobatan Samsudin Jadab, yang katanya pengobatan alternatif. Ternyata itu semuanya pembohongan kaum muslimin, ya. Katanya mengeluarkan sesuatu dari tubuh pasien yang merupakan guna-guna melalui media kelapa, ya. Nanti kelapanya dibelah, ternyata di dalam kelapa isinya ada paku, ada jarum, ya, ada kaca dan lain sebagainya kaum muslimin, yang katanya itu guna-guna dari orang yang tidak suka dengan pasien tersebut, ya. Tapi ternyata itu adalah trik dari Samsudin. Jadi kelapa yang belum digunakan untuk praktek itu ternyata memang sudah dilubangi, ya, kemudian diisi dengan paku, diisi dengan silet, diisi dengan kaca dan lain sebagainya, kemudian ditutup dengan rapi sebelum digunakan untuk mengobati pasien, ya. Jadi ketika ada pasien yang berobat, ambil kelapa mudanya, seolah-olah itu adalah kelapa muda yang segar, yang masih utuh, ya, kemudian dibacakan mantra-mantra bohongan oleh Samsudin, ya, kemudian action-action yang macam-macam lah, ya. Kemudian penyakitnya itu ditarik, dimasukkan ke dalam kelapa muda. Setelah kelapa mudanya dibelah, ternyata isinya adalah barang-barang paku, kaca, silet, dan sebagainya, ya. Sebagai bukti katanya itu adalah penyakit yang dikeluarkan dari tubuh pasien. Itu kan pembohongan kaum muslimin. Ternyata trik tersebut dibongkar oleh pesulap merah, ya. Dulu kami awal-awal mengenal pesulap merah seperti itu kaum muslimin, ya, ketika dia membongkar trik pengobatan pembohongan dari Samsudin Jadab, ya. Dan kemarin kita sudah mengangkat video dari pesulap merah yang direaction oleh channel Orang Surau, di mana pesulap merah membongkar adanya praktek kelicikan untuk membodohi pasien, ya, supaya pasien ini mau bayar mahal ketika berobat di tempatnya Pak Danu, ya. Ternyata triknya adalah seolah-olah tempat pengobatan itu pendaftarnya sudah full kaum muslimin. Jadi ketika ada yang ingin tetap berobat supaya nggak ngantri, mereka harus bayar puluhan juta. Na'udzubillah min dzalik. Katanya praktek pengobatan islami, praktek pengobatan ruqyah, ternyata tarifnya luar biasa. Tarifnya begitu mahal, ya. Padahal kalau kita mau belajar, ya, Nabi Muhammad SAW itu sudah mengajarkan zikir-zikir yaumiyah supaya kita amalkan, di mana itu adalah benteng, itu adalah penjagaan kita dari gangguan-gangguan setan kaum muslimin. Terutama kalau bisa, ya, rutin zikir pagi petang, ya, kemudian membaca zikir-zikir dalam aktivitas sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keluar rumah, bagaimana masuk rumah, keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, bagaimana mau makan, bagaimana doa mau masuk ke pasar, ya, dan masih banyak lagi kaum muslimin. Dan kali ini kaum muslimin, kita akan kembali mengangkat video dari pesulap merah, di mana pesulap merah ini membongkar tentang dunia perdukunan. Kita tahu biasanya dukun itu menggunakan benda-benda yang katanya pusaka, ya, ada keris,
ada raja, ya, kemudian ada macam-macam kaum muslimin, di mana barang-barang tersebut mereka klaim mereka itu menarik dari alam gaib, yang kemudian bisa dijadikan untuk kekebalan, untuk pengasihan, untuk penglaris, untuk penjagaan badan, ya, dan sebagainya kaum muslimin. Kemudian ketika ada orang yang datang ke dukun, ya, kemudian mereka ingin memiliki benda-benda yang seperti itu supaya mereka memiliki kekuatan yang katanya kekuatan gaib, mereka harus mengeluarkan uang yang banyak kaum muslimin. Ya, mungkin bisa sampai ratusan juta. Ya, tapi ternyata barang-barang tersebut itu ternyata diperoleh dukun bukan dari penarikan alam gaib kaum muslimin. Ternyata dukun-dukun itu mendapatkan barang-barang yang katanya narik dari alam gaib itu, ternyata mereka beli kaum muslimin. Ya, ada sebuah pasar di daerah Rawabening di mana pasar tersebut menjual peralatan-peralatan perdukunan kaum muslimin. Banyak sekali peralatan-peralatan perdukunan yang dijual di sana kaum muslimin, ya, yang kemudian didatangi oleh pesulap merah, dan pesulap merah memberikan edukasi di sana, menjelaskan bahwa barang-barang yang biasa digunakan untuk praktek perdukunan ternyata itu ada pasarnya, ada jualannya, dan barangnya murah-murah. Jadi orang yang membeli barang-barang tersebut dari dukun dengan harga yang mahal itu berarti orang yang benar-benar bodoh kaum muslimin, ya. Sudahlah itu perbuatan syirik, ya. Ditambah lagi itu sebenarnya juga, ya, pembohongan, ya, dibohongi. Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Yaudah, pokoknya ini langsung aja kita ke lokasi. Tapi kayaknya gue nggak mungkin pakai style kayak gini ya, karena kalau pakai style kayak gini yang ada diusir nanti. Sekarang gue sudah berganti kostum dan udah nutup-nutup kayak gini. Ini untuk jaga-jaga aja agar edukasinya tersampaikan dan nggak terjadi keributan ataupun pengusiran-pengusiran dan semacamnya. Karena ini rahasia terbesarnya dukun-dukun di Indonesia nih. Ini tempat toko alat dukun terbesar di Jakarta. Nah kaum muslimin, ini trik cerdas dari pesulap merah, ya. Dia mendatangi toko tersebut, ya, menyamar kaum muslimin, ya, menutupi identitasnya, menutupi wajahnya. Ya, karena kalau pakai pakaian khas ala pesulap merah, ini bakal diusir kaum muslimin, karena sudah pasti ini akan membongkar praktek-praktek pembodohan yang dilakukan oleh dukun dan juga bala tentaranya, ya. Penjual peralatan perdukunan itu tentaranya dukun kaum muslimin, pembantunya dukun. Kalau nggak ada yang jual barang-barang itu, yang nggak ada dukun nanti. Ya, coba kita lanjut videonya kaum muslimin, ya. Ini di daerah Rawabening katanya. Ini video pertama nih ya. Ini baru masuk Rawabening, belok kiri. Nah, tuh langsung ada tuh di sebelah. Nah, tuh ada keris naga. Weh. Lihat sendiri ya, di sini dijual nih banyak alat-alat perdukunan yang dukun biasanya ngejual dengan harga yang fantastis, tapi sebenarnya harganya nggak sampai 100.000 guys. Nih kayak keris-keris kecil tuh ya. Nih, terus juga itu koin-koinan, bilangnya penarikan lah, koin kuno dan semacamnya, padahal koin kuningan biasa. Tuh ada keris semar mesem. Keris semar mesem aja, ini jenisnya banyak banget guys. Ada berbagai macam tuh, ada yang ada warangka warna hitamnya, ada juga yang katanya nih rajah. Padahal ini rajahnya juga asal-asalan. Dan terus di sini juga ada tuh bambu petuk yang ukuran besar. Ini gue nanya nih di sana nih, sempet nanya, bambu petuk ukuran besar ini berapa harganya? Ternyata di sana dijualnya 150.000. Ini yang dijual-jual sama dukun-dukun yang katanya apa bisa ngelawan arus lah dan semacamnya, dijualnya jutaan atau miliaran bahkan ya. Itu palsu banget, hati-hati makanya. Nah ini tuh kayak semar mesem nih. Tuh ada yang katanya ada tulisan-tulisan raja. Arab-Arab yang sebenarnya bukan Arab juga, itu ngacak-ngacak guys. Kayak kalau di Indonesia tuh kayak A B B B B B C C C C C D D D D D gitu-gitu. Ya nggak ada efek apapun, mau yang di raja ataupun yang emang merchandise kosongan doang, ya nggak ada efek apapun guys sebenarnya. Nah ini bambu petuknya tuh gua kasih lihat dari jarak dekat. Lem-lemannya rapih banget guys, emang luar biasa. Tuh, lem-lemannya rapih. Ada yang gemuk, ada yang panjang ya. Jadi ini bener-bener kayak kelihatan asli. Dan ini ya, seperti yang kamu tahu ya, seperti yang gue sebutin tadi, harganya cuma 150 ribuan. Terus kayak semar mesem nih, yang paku-paku raja atau ada paku emas bilangnya untuk jaga goib, itu palsu ya guys ya. Hati-hati, ini paku-pakuannya ini harganya cuma 10.000 rupiah. Kalau di tempat biasa gue beli alat-alat dukun ya, ini mah nggak nyampe 10.000, 7.000, 6.000. Banyak guys. Tuh, keris kujang ini seriously pas gue kesini
ternyata di tempat yang pertama ini agak mahal sih guys, harga-harganya. Sejujurnya agak mahal. Dari apa-apa yang gue biasa belanja dan buat ketahui ini agak mahal. Terus juga ada keris-keris yang katanya raja, yang kalau kamu biasanya ini cara penipuannya kamu ditakut-takutin dulu nih, rumah kamu diguna-guna lah, rumah kamu disantet lah, kalau nggak menjalani ritual ini nanti 2 hari kamu bakal meninggal. Nah itu penipuan tuh. Terus kamu diminta untuk tanam paku emas atau kayak keris-keris yang raja tadi sebanyak 5 titik, 1 titiknya 5 juta. Itu penipuan, itu bukan ustadz, tapi dukun berkedok ustadz tuh guys, yang kayak gitu-gitu. Karena ya modalnya cuma 10.000 rupiah. Bahkan kalau di online 7.000, 8.000. Ternyata alat-alat perdukunan itu kaum muslimin ada yang jual ya, dan harganya murah-murah. Ada yang cuma 7.000 kaum muslimin ya. Keris-keris katanya semar mesem, paku emas. Cuma 7.000 ya. Kemudian ada bambu petuk itu ya. Itu harganya lumayan lah ya, 150.000. Tapi kalau sampai sudah jatuh di tangan dukun ya, kemudian ada pasien yang menginginkan prank petuk itu kaum muslimin, itu kata pesulap merah tadi sampai ratusan juta sampai miliaran. Ya Allah, parah kaum muslimin ya. Jadi kalau ada ustadz-ustadz ya, ada kiai-kiai, ada gus-gus yang kemudian mereka berbisnis jimat-jimat seperti ini kaum muslimin ya, mereka itu ustadz-ustadz ya, kiai-kiai, gus-gus yang ya, penipu lah. Mereka mengatakan barang-barang yang seperti itu narik dari alam gaib ya, harus ada ritual-ritual tertentu supaya mendapatkan ya, barang-barang yang katanya semar mesem, yang katanya prank petuk, yang katanya besi kuning, yang katanya paku emas ya, koin kuno dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengatakan bahwa barang-barang itu memiliki kekuatan gaib kaum muslimin ya, supaya bisa kebal, supaya dagangannya laris ya, supaya disenangi sama orang, supaya terbebas dari mara bahaya, dan masih banyak lagi khasiat-khasiat yang mereka sebutkan ya kalau kita memiliki barang-barang tersebut ya. Tapi kalau kita ingin memiliki barang tersebut harus ya, kadang-kadang untuk membuat orang percaya, orang yakin ya, mereka harus berpuasa dulu ya, diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian ada ritual-ritual khusus, mungkin ada mandi dengan air yang berasal dari 7 sumur ya, kemudian mandi dengan bunga 7 rupa, mandinya harus di malam Jumat Kliwon ya, mandinya harus tengah malam. Padahal itu pembodohan. Padahal para dukun itu dapat barang-barang itu ya, itu bukan dari alam gaib ya, bukan narik dari alam gaib, bukan pakai ritual-ritual. Ritualnya apa? Ya ritualnya bawa uang saja ke rawa bening ya, ke toko perdukunan. Dan orang-orang yang mereka datang ke dukun ya, pengen memiliki barang-barang yang seperti itu ya, sebenarnya mereka juga nggak harus pakai ritual-ritual. Padahal mereka tinggal datang ke rawa bening, ke toko perdukunan, di sana melimpah ruah. Ya kalau kita lihat itu kan banyak banget itu kaum muslimin. Melimpah ruah. Jadi kalau dukun-dukun punya barang-barang yang antik itu belinya di sini kaum muslimin. Harganya mulai dari 7.000 ya sampai ratusan ribu, ada semua. Terus juga ini gue kaget, ternyata di meja itu bawahnya ada ruangan lagi. Nah, ini ada telur koclak. Telur koclak itu kalau dibunyi-bunyiin dia koclak gitu guys. Kayak ada isinya. Tuh ada yang warna abu-abu, ada yang warna putih. Ini di toko yang pertama ya, karena memang di sini itu ada beberapa toko. Nah ini terus telur koclak yang katanya udah diisiin atau tulisin raja. Wah, itu juga penipuan guys, palsu. Nah ini ada apel jin super. Apel jin itu dalamnya ya minyak wangi ya. Waktu itu yang pas dibongkar, udah dibongkar. Minyak gaharu, kayu-kayu gitu, dari kayu bahan dasarnya. Nah ini bawang apa tuh namanya, dempet tuh apa? Yang kalau pasangan bawang gancet dibikin ini dari kuningan ya, kayak batu gitu bahannya. Terus juga di sini ada tuh kayak bambu petuk, bambu petuk yang kecil-kecil. Ini sebenarnya mahal juga di sini nih. Ini harganya 10.000, mahal banget. Kalau aslinya ya ada sih beda-beda tempat jualan ya, dan kerapihannya. Ini 10 ribuan nih di sini nih. Tuh ada lagi tuh. Dulu di merchandise Ilmu Merah juga ada, tapi udah dipasangin gantungan kunci, dapat petiknya. Dulu di Ilmu Merah jualnya 35.000 apa 30.000 gitu. Itu untuk
membuat masyarakat umum jadi nggak kaget ketika melihat benda-benda yang kayak gini. Jadi bisa dipakai untuk gantungan kunci gitu. Berikutnya ini ada di etalasenya nih guys. Ini masih di toko yang pertama. Di etalasenya tuh kamu lihat sendiri ada uang Soekarno, ada juga minyak mata duyung, air mata duyung. Ini alat-alat dukun semua. Tuh, ada juga apa tuh yang di bawah-bawah? Ini bulu perindu tuh. Di sini juga ini yang ditutupin kayak toples kayak gitu ya, hitam. Itu batu getar. Lalu di tempat berikutnya, ini di toko yang lain lagi nih. Menurut gua di sini abangnya lebih asik, penjaganya lebih asik, dan juga harga-harganya ini standar, nggak mahal, nggak dimahal-mahalin, bagus nih. Nih, tuh ada kuku macan. Kuku macan ini biasa dijadiin jimat juga, pelindung diri dan semacamnya. Nah, ini ada kayak selongsong rokok juga. Ini biasanya di online dijualnya berapa? 50.000 ya? 50, 60, padahal harganya nggak, ya namanya orang jualan sih, nggak masalah nggak dijadiin jimat. Ini juga ada kantong macan yang katanya buat jimat lari cepet, biar lari cepet. Waduh, mau jadi rampok loh, lari cepet. Nggak ada juga, itu palsu juga. Nah, terus lihat sendiri tuh, ini kantong macan di sini banyak banget, udah kayak sampah guys. Saking banyak ya, ini bukan sampah juga, ini kayak barang koleksi doang gitu, bagus-bagusan. Tuh, ini dapat kantongnya juga. Harganya berapa kemarin? 15.000 atau 10.000 gitu. Nah, terus di sini gue nemu yang unik banget nih guys. Ini sejujurnya baru pertama kali ini gue ngelihat bambu petuk yang didesain sedemikian rupa, jadi natural banget tuh. Lihat sendiri ada akar-akarnya. Ini sumpah sih gue kayak amazing banget tuh. Ya, ada udah dimengkilapin bambunya, terbuat dari bambu asli. Ini keren banget buat pajangan tuh. Makanya nih gue ngambil satu nih. Gue beli di sini satu. Ini di toko kedua. Toko kedua itu di sebelahnya ya, sebelah yang toko pertama itu. Jadi agak maju dikit di sebelahnya. Recommended beli di situ nih. Berikutnya ini di toko ketiga. Ini di toko ketiga agak maju sedikit, nyebrang sih agak jauh nih dari toko pertama dan kedua. Ini ada sebuah kalung. Nih kamu lihat sendiri. Kalung ini yang katanya biasanya buat anak kecil biar nggak gampang nangis. Tapi disembur dulu. Tuh, kan biasanya ada tulisan-tulisan Arab-Arabnya ya. Padahal banyak banget tulisannya nggak jelas. Ada juga yang Bismillah doang. Ada juga yang ayat kursi. Ya beda-beda. Nih, ini yang tulisan nggak jelas tuh. Ini tulisan-tulisan rajah, logo-logo atau lambang-lambang dukun, perdukunan yang nggak memiliki makna apapun dan nggak memiliki fungsi apapun. Harganya berapa coba? 10.000. Dijual sama dukun seikhlasnya. Biasanya kliennya bayarnya 50.000, 150.000, bahkan ada yang bayar 300.000 dan semacamnya. Cuma dengan disembur, buah, terus dikalungin. Padahal yang membuat si anak kecil itu nggak nangis lagi, karena si anak kecilnya jadi tercipta trauma tuh di pikirannya. Ketika dia tercipta trauma, pikiran bawah sadar si bayi ini jadi berpikir, wah kalau gue nangis lagi nanti gue dibawa lagi nih ke si dukun itu, nanti gue disembur lagi nih. Nah, itu ajaibnya pikiran bawah sadar kita sudah melindungi diri kita di saat kita nggak ngerti apapun. Jadi walaupun dia bayi, pikiran bawah sadarnya udah aktif gitu untuk melindungi diri dia, karena pikiran bawah sadar kita bersifat melindungi diri kita guys. Berikutnya ini luar biasa, di toko ketiga ini, di toko alat dukun ketiga ini gue menemukan kalung-kalung ya yang udah pernah dibongkar juga kalau nggak salah di Ilmu Merah atau di podcast mana gitu. Gue ngebongkar isinya. Nah, ini bulu perindu. Nih, bulu perindu aja harganya berapa? 10 ribuan. 10 ribu, 15.000 rupiah. Yang biasanya dijual sama dukun 2 helai 500.000, 700.000. Ya aslinya 10.000, 15.000-an doang. Nah, kaum muslimin yang ingin melihat video fullnya, silakan langsung klik link yang kami letakkan di kolom deskripsi kaum muslimin ya. Itu link video dari pesulap merah yang membongkar bisnis perdukunan. Ternyata properti-properti yang digunakan dukun untuk praktek-praktek pembohongannya, praktek-praktek penipuannya, ternyata mereka dapatkan dari rawa bening dengan harga yang murah-murah kaum muslimin. Ya 10.000, ya meskipun ada yang sampai ratusan ribu ya, tapi yang ratusan ribu juga ketika mereka berikan ke pasien, ya, orang-orang yang menginginkan memiliki kekuatan goib dari dukun itu, ya itu kata mereka mahar. Maharnya sampai ratusan juta, bahkan kata pesulap merah tadi sampai miliaran. Itu pembodohan yang sangat luar biasa. Dan orang-orang yang percaya dengan praktek-praktek perdukunan, ya percaya dengan praktek-praktek kesyirikan, itu memang orang yang paling bodoh di dunia ini kaum muslimin ya. Orang paling bodoh mereka itu kaum muslimin. Ya, dibohongi sama orang-orang yang katanya hebat, katanya sakti, katanya paranormal ya. Pantesan lah kalau kita lihat orang-orang yang punya praktek-praktek perdukunan seperti itu kaum muslimin kaya-kaya. Ya, coba lihat Samsudin Jadab itu kaum muslimin. Ya, padepokannya, rumahnya, mobil mewahnya. Banyak. Karena apa?
Ya dia beli barang-barang untuk praktek perdukunan dia cuma 10.000. Ya paling mentok-mentok ya berapa ratus ribu, nggak sampai jutaan lah. Tapi kan orang berobat ke sana, kemudian pengen punya benda-benda yang katanya pusaka di sana, itu kan nebusnya sampai puluhan juta, ratusan juta. Padahal belinya puluhan ribu, bahkan ada yang nggak sampai 10.000, 7.000 tadi katanya. Tapi dia maharkan ke pasiennya ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta. Ya. Padahal pasiennya datang ke sana itu ya supaya dagangannya laris, supaya rezekinya lancar. Rezekinya dukunnya yang lancar kaum muslimin ya. Dukunnya kaya raya ya. Pasiennya pasiennya ya jadi miskin. Ya, uang ratusan juta, uang puluhan juta cuman untuk nebus barang yang aslinya harganya nggak sampai 10.000, ya mungkin ratusan ribu. Jadi bukan jadi kaya, ya pengen kaya datang ke uskun, ustadz dukun atau kiai dukun, ya katanya pengen kaya, bukan jadi kaya, malah uang yang sudah ada dibuang. Itu kan kebodohan namanya kaum muslimin. Dan yang percaya dengan praktek-praktek seperti ini kaum muslimin biasanya dari kalangan aswaja. Kalangan yang mengaku paling ahlus sunnah wal jamaah. Makanya nggak heran ada orang-orang yang katanya ustadz tapi ternyata dukun. Ya, dikawal oleh baju loreng. Ya. Tentara mereka kaum muslimin ya. Bukan TNI ya, tapi TNU. Coba lihat kaum muslimin ya. Orang-orang yang mereka berkedok sebagai ustadz, sebagai kiai, tapi ternyata praktek pengobatan perdukunan, tapi dukun-dukun palsu, membodohi jamaahnya, membodohi kaum muslimin, ya, yang mereka dijaga. Ya rata-rata yang menjaga ya TNU, bukan TNI kaum muslimin. Dan yang lebih berbahaya kaum muslimin, sebenarnya yang seperti itu, ya, meskipun itu pembohongan kaum muslimin ya, tapi itu praktek syirikan namanya kaum muslimin. Karena orang yang datang kepada dukun tersebut, ya, mereka punya iktikad yang salah. Ya, mereka akhirnya bertawakal dengan barang-barang yang mereka dapatkan dari dukun tersebut. Ya, mereka menggantungkan nasibnya kepada jimat-jimat, kepada raja-raja, ya, yang mereka tawakalnya di sana. Ya, karena mereka sudah mendapatkan jimat katanya untuk pelancar rezeki. Akhirnya ketika mereka keluar dari rumah untuk mencari rezeki, ya hatinya itu sudah bergantung kepada benda itu tadi, jimat-jimat raja-raja itu tadi, yang katanya untuk kekebalan. Ya, makanya akhirnya di jalanan sok-sokan, arogan, karena dia sudah bertawakal dengan benda-benda itu tadi, jimat-jimat itu tadi. Dia merasa bahwa saya sudah punya pelindung. Jadi seandainya saya ada yang memukul, ada yang ya pokoknya macam-macamin saya lah, ya nggak apa-apa, karena saya kebal, ada yang melindungi. Jadi mereka itu hatinya sudah bergantung kepada jimat-jimat, sudah bergantung kepada raja-raja, dan itu kesyirikan kaum muslimin, itu kesyirikan. Dan orang yang berbuat syirik itu kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang sudah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya kaum muslimin. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang dia berbuat syirik, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi orang yang berbuat kesyirikan itu kaum muslimin, itu orang yang paling sesat di muka bumi ini kaum muslimin. Orang yang paling sesat. Bagaimana dia bertawakal dengan benda mati, yang benda mati tersebut ya nggak punya kekuatan apa-apa. Seandainya diinjek-injek pun nggak ada efeknya, ya. Coba barang-barang yang dijual di Rawabening tadi kaum muslimin, ya itu diinjek-injek mau diapain juga nggak apa-apa, mau dimasukkan ke dalam toilet juga nggak apa-apa, dikencingin juga nggak apa-apa. Tapi biasanya dukun-dukun itu nanti kalau sudah terbongkar yang seperti ini kaum muslimin, dia akan mengatakan, oh itu bahannya. Nanti kan ketika sudah kita ambil, kita beli dari sana, kita isi dengan khodam, ya kita puasai dulu. Ya, kita tirakati dulu, ada ritual-ritual khusus ya untuk mendatangkan khodam supaya mengisi benda tersebut. Biasanya seperti itu, ngelesnya seperti itu. Padahal mau diisi khodam mau enggak juga enggak ada ngefeknya. Ya, coba rombongan Banser itu yang praktek-praktek katanya kebal.
Coba giliran kemarin dihajar sama Muhyiddin bengep juga. Coba lawan itu gerakan Papua Merdeka ya, apa itu namanya? OPM ya, Organisasi Papua Merdeka, GAM ya. Coba kalau memang kebal itu TNI Polri nggak usah ada. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. TNI Polri nggak kebal. Ya, tapi Banser ada yang kebal. Ya, Banser saja yang menghadapi, nggak usah TNI Polri. TNI Polri pensiun semua. Istirahat, kursi panjang. Ya Allah ya. Jadi sangat disayangkan kaum muslimin. Kalau kerugian dunia sih nggak terlalu. Mereka sudah menghilangkan atau membuang uang yang puluhan juta, ratusan juta. Ya kalau masalah dunia sih nggak terlalu. Tapi jatuh kepada kesyirikan itu yang bahaya kaum muslimin. Orang yang berbuat kesyirikan, mati di atas kesyirikan, itu kekal di dalam neraka kaum muslimin. Kekal di dalam neraka. Jangankan kita kaum muslimin, para nabi saja yang ibadahnya, yang akidahnya itu lurus ya, dan mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka saja diperingatkan akan bahayanya kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Az-Zumar 65 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelummu, ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat kesyirikan, maka akan kami hapuskan amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi, akan masuk ke dalam neraka. Itu para nabi kaum muslimin. Apalagi kita kalau sampai berbuat kesyirikan ya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya, dan sekali lagi kaum muslimin ya, itu butuhnya kita belajar akidah yang benar ya, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan kesyirikan yang seperti ini kaum muslimin. Apapun alasannya. Ya, praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek kesyirikan itu dosa besar kaum muslimin. Mau dibungkus kearifan lokal, mau dibungkus budaya, mau dibungkus apapun, kesyirikan tetaplah kesyirikan kaum muslimin. Ya, jadi istilahnya itu kotoran, mau dibungkus tepung, mau dibungkus coklat, ya, mau dimasak model apapun, tetaplah itu kotoran kaum muslimin, nggak akan ada yang mau makan. Ya, coba apa mau? Seandainya ada kucing dibungkus dengan coklat, dibungkus dengan tepung crispy, ya kemudian dimakan, mau? Nggak mau kaum muslimin. Ya, makanya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu adalah orang-orang yang paling bodoh. Orang-orang yang paling sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kesyirikan itu dosa yang paling besar kaum muslimin, yang paling besar. Seandainya kita mati di atas kesyirikan, maka dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terhukumi sebagai orang yang kafir yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang berbuat kesyirikan apabila mereka tidak bertaubat sebelum mereka dijemput oleh malaikat maut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, akan tetapi dosa-dosa yang lain masih mungkin Allah Subhanahu wa taala hapuskan dengan amalan-amalan soleh kita. Akan tetapi kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak bertaubat sebelum kita meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan kesyirikan dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggal di atas agama tauhid ini ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.